Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau naikkan pujian penyembahan kita bagi Raja di atas segala Raja. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh Tuhan untuk memberikan persembahan pujian penyembahan kami, Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang hadir lewat ibadah online kami Tuhan, sehingga jemaat-Mu yang hadir Tuhan lewat Tuhan ibadah ini Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Mari kita yang bersuka cita siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, bahwa kita percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin buat saya dan Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib,
percaya janji-Mu, kami percaya Allah yang setia, Allah yang perkasa, Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi, ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kami siap mengagungkan Engkau. Yang setuju mau memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara bersukacita pagi hari ini, ya, kita bersukacita karena kasih Allah selalu baru buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yeay. Sama-sama. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagi-Mu, rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya.
yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya oh kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Haleluya, beri sorak-sorak bagi Allah kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Headline News GBI Cisadane 11 Juli 2021. Ibadah online dapat dilihat melalui YouTube di Cisadane Ministry yang ditayangkan jam 10 waktu Indonesia Barat. Link akan disampaikan kemudian. Tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Berita duka cita, telah meninggal dunia dengan tenang mama dari Ibu Meta, meninggal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 dan jenazah sudah dimakamkan di TPU Selapajang. Gembala, staf gembala, ketua komisi dan seluruh jemaat turut sepenanggungan. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Berita sukacita, telah lahir putra dari Bapak Philip dan Ibu Titi yang bernama Bagus Immanuel Matondang pada hari Sabtu 3 Juli 2021. Gembala, staf gembala, ketua komisi dan seluruh jemaat turut bersukacita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, pesan ke Instagram Cisadane Ministry. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan perpuluhan, ada rekening persepuluhan dan juga ada rekening investasi, program kerja dan juga rekening pelunasan ruko. Bisa dilihat di tampilannya yang ada di bawah ini. Shalom Bapak Ibu, apa kabar buat kita semua? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik saja, ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Nah, sebelum kita memulai sharing dan perkenalan dari saya, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita bisa boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami, yang datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah yang menjadi pemilik hidup kami. Bagimulah segala kemuliaan dan hormat dan pujian sampai selama-lamanya. Pada saat ini, hamba mau menyampaikan isi hatimu, hamba mau berbagi tentang pemuridan kepada saudara-saudara hamba, Jemaat GBI Cisadane. Tuhan, tolonglah, biarlah apa yang hamba sampaikan itu boleh memberikan pengertian yang baru dan membuat adanya terjadi kegerakan di jemaat ini Tuhan. Kami akan melihat akan banyak orang generasi muda ini boleh dibawa kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba terbatas, hamba minta Roh Kudus menguasai hamba. Sampaikanlah seluruh isi hatimu melalui mulut hamba. Hamba berlindung di bawah salib-Mu, biarlah Tuhan yang makin besar, hamba makin kecil, dan terpujilah nama. Terima kasih kami memulai ibadah kami, sharing kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala GBI Cisadane yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi
mengimpartasikan hati kegerakan buat generasi muda. Saya bergerak di pelayanan generasi. Sebelum saya memulai sharing saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Oke, saya share screen. Ya, ini dia. Sorry. Ya, nama saya Judian Syahputra. Istri saya bernama Eka, biasa dipanggil Eka. Kami menikah tahun 2017 dan sudah mempunyai 2 orang anak. Hari ini saya bekerja, saya salah satu pemimpin misi di pelayanan generasi di Abelov ya, Abelov KTC di Kelapa Gading. Dan juga saya sama istri mengembalakan anak-anak muda komunitas di luar gereja. Jadi kami ini adalah kalau di gereja kami dibilang youth pastor, tapi youth pastor yang melayani di luar gedung. Jadi hari ini KTC, Abelov KTC sendiri mulai melihat bahwa kebutuhan pelayanan generasi hari-hari ini, pelayanan mempersiapkan diri untuk pelayanan ke depan hari ini adalah 2 sisi. Pertama dilihat dari performance church, yang hari ini Bapak Ibu tahu apa yang kita lakukan juga mungkin di GB Cisadana, ada performance church dan ada church planting. Church planting ini adalah pelayanan di luar gedung gereja. Kami melayani anak-anak muda di luar gedung gereja, anak-anak muda yang tertolak, anak-anak muda yang dibuang, kami melayani mereka. Makanya kalau ditanya ibadah minggu kami di mana, ibadah minggu kami di lapangan basket, ibadah minggu kami di lapangan futsal, ibadah minggu kami di kafe-kafe, anak-anak barista duduk ngopi, dan kami bisa berbagi hidup di sana. Disitulah tempat kami melayani generasi muda ini, saya sama istri. Nah, itu mungkin sekilas perkenalan dari kami. Jadi hari ini saya diminta untuk berbagi tentang pemuridan kepada jemaat di tempat ini. Nah, sebelum saya berbagi tentang pemuridan, saya izinkan saya untuk berbagi tentang pemuridan ini dilihat dari perspektif generasi muda. Karena saya mau sampaikan begini teman-teman, saudara-saudara semua, bahwa gereja harus mempersiapkan dirinya untuk melayani generasi. Kalau gereja tidak mempersiapkan dirinya untuk melayani generasi, maka 10 tahun dari sekarang, gereja kehilangan generasi, dan itu sangat-sangat mengerikan. Mungkin kita melihat hari-hari ini, banyak sekali masalah, banyak sekali kondisi-kondisi di mana anak-anak muda sudah tidak lagi peduli dengan agama, tidak lagi peduli dengan hal-hal yang rohani. Apa yang salah dengan generasi ini? Saya ada sedikit, ini tema kita prinsip pemuridan. Saya mau berbagi sedikit tentang data yang saya ketahui selama ini. Ini data penduduk, teman-teman bisa lihat langsung di sini. Saya tidak bicara lagi. Cuman saya hanya mau kasih tahu bahwa hari-hari ini kondisinya seperti ini. Sorry. Ya, ini dia. Pengguna FB terbesar kedua di dunia ini yaitu Indonesia, bayangin. Nah, ini dia survei dari Barna Group. Anak-anak Kristen sedang meninggalkan prinsip-prinsip Alkitabiah. Ini survei yang dilakukan, dan ini survei ini tahun 2015. Hari ini saya nggak tahu, lebih mengerikan lagi karena saya sering juga ikut sama-sama dengan teman-teman hamba Tuhan duduk dan kita sama-sama berbicara mengenai generasi ini, bahwa hari-hari ini kekristenan lagi kehilangan generasi. Kalaupun ada anak-anak muda datang ke gereja, itu biasanya karena orang tuanya beribadah di situ, maka anak-anaknya akan ada di situ, beribadah di situ juga. Bahkan saya sempat sekali bersama-sama dengan ada satu hamba Tuhan dari Papua, Jim Yos. Waktu dia datang ke Jakarta, saya dapat kesempatan untuk menemani dia. Kita jalan-jalan, kita ke tempat teman-teman kita, saudara kita dari NU, kita duduk ngobrol, dan mereka juga bercerita bahwa hari-hari ini di masjid anak-anak muda sudah tidak tertarik lagi dengan agama. Mereka sudah tidak lagi datang ke masjid. Sedikit sekali anak-anak muda yang presentasinya datang ke masjid. Banyak anak-anak muda hari ini tidak suka dengan agama.
Dan ini fenomena yang terjadi di hari-hari ini. Makanya kita gereja sudah harus mempersiapkan dirinya untuk kita bisa melihat pelayanan dari seluruh segi kehidupan ini. Dan survei Barna Group ini memang kenyataannya seperti itu, bahwa itu 2015 dan hari-hari ini makin menggila gitu kondisinya. Tapi apakah anak-anak muda itu tidak rindu dengan Tuhan? Oh, belum tentu. Kami ada di pelayanan anak-anak yang ada di luar gereja. Mereka haus. Cuman mereka punya caranya sendiri. Kita gereja harus bisa beradaptasi dengan caranya mereka. Nah, ini dia. Mereka meninggalkan tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, wihara, pura, dan katedral. Kenapa? Karena gereja tidak dapat beradaptasi dengan budaya generasi Z. Jadi saya pakai generasi Z hari-hari ini. Budaya mereka apa? Budaya mereka suka dengan ya apa yang teman-teman lihat hari-hari anak-anak muda. Mereka suka nongkrong, mereka tidak suka dengan terlalu banyak aturan-aturan yang ada. Kita harusnya bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Nah, ini saya melihat bahwa kita gereja coba berusaha untuk menjangkau mereka. Apa yang kita lakukan? Kita coba mengemas khotbah-khotbah yang bagus supaya menarik perhatian generasi Z, generasi muda ini. Kita coba menawarkan musik yang bagus dan keren di gereja. Apa tujuannya? Supaya mereka datang ke gereja. Kita coba menawarkan pelayanan, tapi dengan aturan-aturan yang kita buat gitu. Tapi apakah ini salah? Enggak salah. Ini bagus. Tapi yang kita mau jangkau adalah orang-orang, anak-anak muda yang memang berada di luar dan mereka tidak suka dengan aturan-aturan dan model seperti itu. Apa menjadi masalah generasi Z pada saat ini? Ini dia masalahnya. Generasi Z hari ini, atau generasi anak-anak muda hari ini, kebutuhannya adalah kasih Bapa. Generasi, selama kami melayani generasi muda, rata-rata generasi muda yang bermasalah itu bermasalah karena mereka kehilangan figur seorang Bapa. Apa? Mereka tidak diterima. Ada syarat-syarat yang menuntut mereka. Kepercayaan, mereka tidak dipercaya. Waktu mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang mereka lakukan, dan akibat itu mereka tidak dipercaya untuk mereka bisa melayani, bisa coba untuk melayani Tuhan dengan apa yang mereka punya mungkin. Itulah yang menjadi masalah hari-hari ini. Saya melihat begitu banyak sekali anak-anak muda yang seperti itu. Satu kali saya punya anak rohani, dia bercerita ke saya, Kak, saya dulu sempat ikut komsel. Saya ajak teman saya datang ke sana. Cuman memang teman saya masih ngerokok, Kak. Begitu dia datang, habis komsel dia keluar di luar, dia ngerokok. Pemimpin komselnya lihat dia ngerokok, langsung dikotbahin tuh dari pertama lihat sampai pulang, dikotbahin terus. Dan mulai besok dia nggak mau datang komsel lagi. Mungkin apakah salah? Nggak salah. Cuman mungkin cara kita mendeliver kebenaran itu kita harus berkontekstual dengan budaya mereka. Pastikan mereka hidup dalam kebenaran. Apa? Artinya apa? Ajar mereka untuk mereka mulai merenungkan kebenaran firman. Karena apa? Waktu mereka berjumpa dengan kebenaran itulah yang memerdekakan mereka. Bukan nasihat kita yang memerdekakan orang. Tapi kebenaran yang mereka jumpai, mereka ketemu, mereka mengerti, mereka mengetahuinya. Itulah yang mengubah hidup mereka. Jadi, apa yang diperlukan oleh generasi Z hari ini adalah pemuridan. Nah, tadi, kasih Bapa, penerimaan, dan kepercayaan itu diikat dalam satu kata, pemuridan. Karena dalam pemuridan ini ada penerimaan, ada kepercayaan, ada kasih Bapa yang kita berikan kepada generasi ini. Nah, ini dia, dampaknya mengerikan sekali. Dampak waktu gereja tidak bisa menjawab kebutuhan atau menjawab masalah dari generasi Z hari ini. Ini saya langsung aja. 5,1 juta pengguna narkoba di Indonesia mulai menyebar ke anak SD. 12.000 orang meninggal karena narkoba dan 78% meninggal pada usia produktif. Kasihan banget. 22% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Narkoba, prostitusi, HIV, dan aborsi. Survei Komnas Perlindungan Anak 2008 ini loh. 4.726 remaja kelas 7-12, 62,7% tidak perawan lagi, 21,2% pernah aborsi. 16 pelaku kejahatan adalah anak-anak di bawah umur. Nah, ini yang mengerikan. Kasus LGBT,
Indonesia nomor 5 terbanyak di dunia. 69% berusia 24 tahun. Bayangin, kami hari-hari ini berjumpa dengan banyak sekali anak-anak muda di luar yang sudah terang-terangan mereka mengatakan bahwa mereka LGBT. Mereka penyuka sesama jenis. Tapi apa yang harus kita buat? Oh, kita harus menghindar mereka? Enggak, mereka butuh. Mereka perlu dilayani. Justru orang-orang seperti itulah yang harus kita layani. Nah, ini dia. Banyak gereja yang bisa membina anak-anak muda, tetapi gereja tidak bisa mengerti cara menangani anak-anak muda yang bermasalah. Masalahnya begini, dari 10 anak muda, hanya 2 mungkin anak-anak muda yang mungkin yang baik. Sisanya anak-anak muda bermasalah. Saudara bayangin lah, waktu kita tidak bisa melayani anak-anak muda yang bermasalah ini, yang mereka lari dari gereja, mereka tidak mau ada di gereja, mereka hidup di luar sana, dan kita tidak peduli dengan mereka. 10 tahun ke depan, apa yang terjadi dengan bangsa kita? 10 tahun ke depan, apa yang terjadi dengan gereja kita? Karena anak-anak muda ini adalah tulang punggung gereja di masa depan. Gereja sibuk dengan program-program gereja. Masalahnya cuma anak muda yang lebih bermasalah lebih banyak daripada yang baik. Tadi saya sudah singgung tadi. Gereja yang bertahan adalah gereja yang dapat menjawab masalah generasi ini. Di manakah gereja hebat yang pernah ada di Alkitab? Kolose, Filipi, Tesalonika, Efesus. Sekarang gereja itu sudah nggak ada, hanya puing-puing saja. Dengan kata lain, saya mau kasih tahu begini, bahwa hari ini gereja telah kehilangan generasi muda. Karena anak-anak muda lebih suka di luar. Anak-anak muda lebih suka menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang tidak baik. Pertanyaan saya sederhana. Di mana generasi muda hari ini? Kalau mereka tidak ada di gereja, kalau mereka tidak ada di masjid, kalau mereka tidak ada di wihara, kalau mereka tidak ada di pura, mereka ada di mana hari ini? Ini dia jawabannya. Mereka ada di komunitas-komunitas yang menerima dan membuat mereka nyaman. Saya mau pakai kata ini. Dunia memuridkan mereka dengan penerimaan palsu. Saya mau kasih tahu bahwa hari ini anak-anak muda banyak. Ada di komunitas mana? Mereka ada di komunitas futsal. Mereka ada di komunitas LGBT. Mereka ada di komunitas, mungkin komunitas penjudi. Mereka ada di komunitas apa lagi? Barista. Mereka ada di komunitas, semua komunitas hobi, komunitas profesi, semua mereka ada di sana. Nah, masalahnya kan gini, mereka dari hasil yang selama ini kami melayani, saya sama istri, anak-anak muda itu tidak senang datang ke gedung gereja. Nah, apa yang harus kita buat? Kalau mereka tidak datang ke gereja, gereja yang harus datang ke mereka. Kita harus membawa gereja ke komunitas itu. Kita harus hadir di sana. Kita harus ada di sana untuk membuat mereka mengerti siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka penting. Karena itulah yang Yesus lakukan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Nah, ini dia, kata Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya mau bilang begini, teman-teman, saudara-saudara semua. Kalau kita tidak memuridkan generasi, maka dunia inilah yang akan memuridkan generasi. Waktu Filipus berkata sama Yesus, tunjukkan Bapa itu bagi kami. Itu cukup buat kami. Yesus bilang, waktu kau melihat aku, kau melihat Bapa. Saya mau kasih tahu bahwa generasi muda ini butuh gambar yang bisa mereka teladani untuk akhirnya mereka hidup dalam kebenaran. Harus ada orang yang mau ada dengan mereka dan menunjukkan gambar yang benar. Kita harus tahu, kita harus ingat bahwa kita manusia adalah makhluk gambar. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Artinya kita butuh gambar untuk kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Bahkan Alkitab mencatat, Yesus melakukan segala sesuatu. Dia melihat Bapanya melakukannya. Artinya ada gambar yang dia lihat untuk menjadi contoh, menjadi teladan buat dia, untuk dia mengerjakannya di muka bumi ini. Saya mau kasih tahu, generasi muda ini membutuhkan gambar, membutuhkan teladan yang dibagikan, yang diimpartasikan buat generasi ini. Nah, gambar yang diimpartasikan itulah yang disebut pemuridan. Ini dia,
Apa itu pemuridan? Saya coba mendefinisikan pemuridan menurut saya. Pemuridan adalah proses menduplikasikan gambar Allah kepada orang lain, agar orang tersebut dapat melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Waktu kita dapat menduplikasikan gambar Allah, duplikasi gambar ini sangat penting, karena waktu kita memuridkan orang, kita menduplikasikan diri kita. Mereka melihat hidup kita, mereka menikmati hidup kita, mereka ada dengan kita. Itulah yang menjadi hal yang menjadi teladan buat mereka untuk mereka melakukan sesuatu. Sama seperti yang mereka lihat. Saya percaya bahwa saudara tidak apa yang saudara lihat, itulah yang saudara lakukan. Saya seringkali ilustrasi begini, tidak mungkin kita pengen makan soto kalau yang ada di pikiran kita sate. Pasti kita akan mencari sate, karena yang ada di pikiran kita sate. Gambar yang muncul di pikiran kita sate. Artinya begini, generasi muda melihat gambar yang selama ini adalah gambar dunia ini, yang coba menawarkan kenyamanan dan sebagainya. Harusnya kita datang untuk memberikan gambar Kristus itu. Itulah proses pemuridan. Kalau kita tidak bisa memberikan gambar itu kepada mereka, maka kita akan kehilangan generasi ini. Apa? Ada contoh nggak yang mengerikan dalam Alkitab? Ada contoh yang mengerikan dalam Alkitab. Waktu kita tidak bisa menjadi gambar yang baik buat generasi kita di bawah kita, maka kehilanganlah generasi yang takut akan Tuhan itu, dan itu mengerikan sekali. Mari kita coba baca satu ayat. Saya ingin kita coba merenungkan sedikit, teman-teman. Coba bisa merenungkan sedikit ayat ini untuk kita bisa sama-sama baca dan belajar dari ayat ini. Coba lihat Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai 13. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asyotoret. Apa masalah bangsa Israel setelah zaman Yosua? Kita tahu, generasi Yosua, coba kita lihat, coba kita amati baik-baik. Masalah generasi setelah zaman Yosua adalah mereka beribadah kepada berhala. Mereka hatinya condong kepada berhala. Mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Generasi Yosua, apa yang salah dengan generasi Yosua? Saya sudah tulis di sini. Generasi Yosua hanya mengajarkan generasi di bawahnya bagaimana menjalankan ritual agamawi. Saudara harus ingat bahwa setelah generasi Yosua selesai, bangsa Israel pada zaman itu yang tidak mengenal Yosua dan hidup pada penyembahan berhala, mereka masih mengerti bagaimana caranya mereka harus mempersembahkan korban di korban bakaran dan korban sembelihan. Mereka tahu semua aturan-aturan itu. Makanya sampai setelah Yosua berjalan dengan waktu, budaya itu tetap ada sampai hari ini bahkan di Israel. Bagaimana mereka mempersembahkan korban bakaran, bagaimana mereka mempersembahkan korban sembelihan, semua aturan-aturan yang mereka tahu. Tapi masalahnya adalah ini dia. Mereka kehilangan hal yang esensi. Generasi Yosua hanya mengajarkan generasinya bagaimana menjalankan ritual. Harusnya generasi Yosua tidak mengajarkan generasinya. Mereka harusnya mengajarkan generasi bagaimana caranya generasi di bawahnya mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi dan hidup berbakti kepada Tuhan. Itulah yang dibilang tanggung jawab satu generasi adalah dia harus memberikan tongkat estafet kepada generasi seterusnya berikutnya.
supaya jangan Tuhan datang dan menghukum bumi ini. Generasi kita harus mewariskan kepada generasi di bawah kita, bukan hanya ritual agamawi, bukan hanya bagaimana cara beribadah, tapi kita harus mewariskan pada generasi di bawah kita, bagaimana mereka hidup harus takut akan Tuhan, bagaimana mereka melihat hal-hal yang esensi dari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Itulah proses pemuridan yang harusnya kita lakukan. Nah, saya mau berbagi hari ini bahwa ada 3 prinsip dalam pemuridan. Kalau Bapak Ibu semua mau masuk gereja kita, gereja dari GBI Cisadane mau masuk dalam pemuridan, ini 3 prinsip yang penting. Saya berbagi hal yang prinsip. Ini 3 prinsip yang penting yang wajib kita hidupi. Karena kalau tidak, saya mau bilang, tidak ada cara lain untuk kita bisa menyelamatkan generasi ini. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menolong generasi ini mengenal Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang suruh, pergi jadikanlah semua bangsa murid. Pemuridan itu menjadi nyawa dari sebuah kegerakan. Pemuridan itu menjadi nyawa dalam sebuah proses tongkat estafet itu diberikan pada generasi di bawah kita. Kalau enggak, kita kehilangan generasi. 3 prinsip pemuridan. Apa itu? Prinsip pertama adalah penerimaan. Nanti teman-teman bisa baca di 1 Korintus 1 ayat 30. Itu berbicara mengenai, coba kita baca. Saya rindu kita coba kupas sedikit tentang ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 30. Ini prinsipnya dalam pemuridan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Coba kita lihat bahwa oleh Dia, siapa Dia? Bapa menaruh kita di dalam Kristus Yesus. Saya waktu pertama sekali membaca ayat ini, waktu Bapa menaruh kita. Kenapa Bapa menaruh kita di dalam Kristus? Kalau kita baca Efesus 1 ayat 3-9 itu semua di dalam Kristus, di dalam Kristus. Oleh karena kita ada di dalam Kristus, semua berbicara di dalam Kristus. Kita memperoleh segala sesuatu karena kita ada dalam Kristus. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya memikir apa yang menjadi, kenapa Bapa taruh kita di dalam Kristus? Akhirnya saya coba, Tuhan Roh Kudus memberi pengertian kepada saya. Waktu kita ada dalam Kristus, maka cara pandang Bapa ini yang penting. Waktu Bapa melihat kita, bukan Bapa melihat judian yang gagal lagi. Bukan waktu Bapa menerima saya, bukan karena kehebatan saya. Waktu Bapa melihat saya dan menerima saya, bukan lagi karena kegagalan saya. Jadi saya tidak mengukur segala sesuatu dilihat dari perbuatan saya, tapi penerimaan Bapa kepada saya. Karena Dia melihat Kristus. Karena kita ada dalam Kristus. Yang dilihat siapa? Kristusnya. Makanya penerimaan Bapa kepada kita sama seperti penerimaan Bapa kepada Kristus. Kepercayaannya kepada kita sama seperti kepercayaannya sama Kristus. Tidak lagi kita ukur dari perbuatan-perbuatan kita, maka kita bisa dipercaya, kita bisa diterima. Saya rasa kita perlu bertobat kalau kita mengukur segala sesuatu dilihat dari perbuatan kita. Oh, saya udah berdoa 24 jam, maka saya layak di hadapan Tuhan. Enggak, kelayakan kita di hadapan Tuhan bukan karena kita rajin berdoa. Kelayakan kita di hadapan Tuhan karena Kristus mati buat kita. Berdoa itu adalah kewajiban kita untuk apa? Untuk kita mengenal hati Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan untuk kita eksekusi di muka bumi. Bukan supaya kita layak dan tidak layak, tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, ini penerimaan ini. Pemuridan adalah proses penerimaan. Saudara harus tahu bahwa waktu Bapa menerima kita, itu artinya segala hal dipercayakan kepada kita. Nah, ini dia. Ini yang proses yang Yesus lakukan. Waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Dia menerima perempuan Samaria. Saudara harus tahu bahwa waktu proses di mana Yesus sampai berjumpa dengan perempuan Samaria, itu Yesus melanggar budaya. Ada beberapa budaya Israel, Yahudi yang Dia harus langgar. Yang pertama, Dia harus keluar dari wilayah Yahudi, pergi ke Samaria. Itu tempat yang menurut orang Yahudi, bahwa itu tempat yang najis. Tidak boleh. Seorang rabi seperti Yesus rabi, Dia pergi ke sana. Yang berikutnya, budaya yang Dia langgar adalah apa? Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Najis hukumnya, seorang rabi berjumpa dengan perempuan seorang diri lagi. Murid-muridnya nggak ada. Tapi saya mau kasih tahu, apa yang Yesus lihat?
Sekali lagi saya bilang, Yesus melakukan apa yang Bapa lakukan. Dia melihat, dia tahu bahwa waktu penerimaan itu terjadi pada perempuan Samaria. Melalui perempuan ini, satu Samaria datang kepada Yesus. Mereka bilang, bukan lagi aku mendengar apa yang kamu bilang, tapi kami melihat langsung. Artinya apa? Ada kegerakan yang terjadi diawali dengan penerimaan. Waktu kita belajar menerima orang yang ada sama kita, waktu kita melihat orang yang mengesalkan, orang-orang yang kita memuridkan, orang-orang ini kok tidak berubah, kok masih kacau, kita terima dia. Penerimaan itulah yang mengubah hidupnya. Sama seperti orang gila dari Gerasa. Orang gila dari Gerasa, Yesus datang, bahkan dia harus lewati badai ke tempat ke Gerasa hanya untuk berjumpa dengan orang gila dari Gerasa. Wow, penting banget orang gila dari Gerasa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang gila dari Gerasa ini, waktu dia terima orang gila dari Gerasa, maka ada kegerakan yang terjadi. Kita baca terus itu. Orang gila dari Gerasa menceritakan apa yang dia alami ke Dekapolis. Atau apa? 10 kota. Gerasa itu memang terdiri dari 10 kota yang ada di sana. Dikeliling, cari. Pada Yesus bilang, pergi ke kampungmu aja, ceritakan tentang apa yang kamu alami. Enggak, itu enggak akan menahan dia. Dia cerita ke 10 kota. Bahkan kalau kita belajar tentang sejarah kisah para rasul, Paulus waktu dikejar oleh Romawi, Paulus lari ke Gerasa. Gerasa di mana apa? Orang gila dari Gerasa inilah yang akan sudah memulai awal pelayanan di sana, sehingga Paulus dilindungi di sana. Yesus tahu bahwa ada satu rasul besar yang akan ditolong di sana. Yesus melakukannya, mulai dari penerimaan Yesus. Di saat semua orang menolak orang gila dari Gerasa ini, Yesus datang menerimanya. Penerimaan ini mengubah hidup. Penerimaan ini melahirkan satu orang yang menjadi pelaku kegerakan di Gerasa. Sama juga dengan Matius pemungut cukai. Yesus berjumpa dengan dia. Yesus bilang, Matius ikut aku. Tapi coba perhatikan baik-baik ayat 9 dan 10. Yesus tidak mengajak dia ke bait suci. Yesus mengajak Matius pemungut cukai pergi ke rumahnya, dan di sana ada komunitas pemungut cukai, orang-orang berdosa. Yesus duduk dengan mereka, Yesus terima mereka. Penerimaan itulah yang membuat Matius pemungut cukai menjadi orang yang luar biasa pada akhirnya, menjadi murid Yesus. Kalau kita lihat, penerimaan itu penting, teman-teman. Waktu kita belajar menerima, saya nggak tahu teman-teman menghadapi apa hari-hari ini. Adakah orang yang mengesalkan? Adakah orang yang kita rasa bahwa dia nggak berubah-berubah? Belajar melihat dia, jangan pakai standarmu. Saya mau kasih tahu begini, sama seperti tadi saya bilang. Ubah cara pandangmu. Lihat dia seperti Bapa melihat dia. Kalau Bapa percaya dia, harusnya kita belajar membiarkan diri kita percaya kepada dia. Apa bukti Bapa percaya kepada dia? Ya, Yesus mati buat dia. Yesus, waktu dia terima Yesus lahir baru, Yesus berdiam di dalam dia. Waktu Yesus berdiam di dalam dia, apa yang kata yang saya mau bilang? Saya mau bilang begini, artinya Yesus percaya kepada dia. Kita sebagai hamba, kita siapa sampai akhirnya kita nggak percaya orang-orang itu? Harusnya kita mulai punya sikap untuk kita mulai belajar untuk percaya kepada orang itu. Kita mulai belajar untuk mulai mempercayakan hidup kita dinikmati orang-orang itu. Saya cuma mau kasih tahu begini. Penerimaan itu tidak gampang. Karena dalam penerimaan ada pengorbanan. Saudara harus berkorban. Saya mau kasih tahu, tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Penerimaan yang kita buktikan, apa real dari penerimaan? Pengorbanan, teman-teman. Waktu kita menerima orang, maka kita sudah mempersiapkan diri kita untuk berkorban buat orang itu. Tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Ingat itu. Artinya apa? Dimulai dari penerimaan Allah dengan kita. Baru lahirlah pengorbanannya. Pengorbanannya itulah membuat kita diselamatkan. Saya mau kasih tahu, tanpa pengorbanan kita, orang lain tidak akan melihat Kristus. Karena Kristus sudah berdiam di dalam kita. Orang hanya bisa melihat Kristus, baru orang bisa menerima keselamatan. Ingat Yohanes 1 ayat 14, di firman itu menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Orang hanya bisa melihat Yesus, baru mereka memperoleh kasih karunia dan kebenaran. Artinya apa? Waktu kita punya hidup mau berkorban bagi orang lain,
mau berkorban, mau melayani orang itu dengan cara pandang Kristus, maka orang itu akan diselamatkan. Maka orang itu akan menerima kasih karunia dan dia akan melihat Kristus. Penglihatan dia akan Kristus, perjumpaan dia dengan Kristus yang bisa disentuh itu, yang membuat akhirnya dia bisa dibawa pada keselamatan. Ini dia contohnya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini kan nubuatan tentang Yesus. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bagaimana Yesus melakukan ini? Bagaimana Yesus melepaskan orang-orang dalam penjara? Bagaimana Yesus melepaskan orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang ada dalam gelap? Salib caranya, pengorbanan caranya. Tidak ada yang lain. Jadi penerimaan adalah, pengorbanan adalah ekspresi penerimaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya mau kasih tahu buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kalau saudara mau hidup dalam pemuridan, prinsip ini penting untuk saudara lakukan. Mulailah belajar hidup untuk mau menerima penerimaan, mulai ganti paradigma kita, ganti paradigma kita, digantikan dengan paradigma Bapa. Mulai lihat cara pandang kita kepada orang lain mulai berubah seperti cara pandang Bapa kepada orang itu. Maka kita akan bisa menerima orang itu. Belas kasihan Tuhan akan turun di atas kita dan biarlah Tuhan menolong kita untuk kita bisa hidup dalam penerimaan bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini contohnya kami di komunitas. Ini anak-anak muda yang hidup dengan kami. Mereka anak-anak SMA yang broken home, orang tuanya sudah nggak jelas, buang mereka hidup di luar, mereka coba berjuang, mereka datang ke kami terima mereka tidur dengan kami, mereka bisa. Ini waktu kejadian ini belum corona ya. Kalau corona kita udah mulai belajar protokol juga, karena kita harus tunduk sama pemerintah. Mereka hidup dengan kami, mereka lihat bagaimana kami hidup, mereka lihat bagaimana kami melakukan, melayani mereka, mengasihi mereka, menerima mereka. Mereka lihat bagaimana kami makan dengan mereka, bagaimana mereka diterima dan dikasihi. Ini mereka. Prinsip di komunitas kami memang setiap perjumpaan selalu makan. Ya, makan itu perjumpaan kasih itu memang wajib dalam pertemuan itu. Artinya apa? Mereka anak-anak pelajar yang notabene nggak ada duit, artinya apa? Kita sudah mempersiapkan diri kita untuk itu. Artinya setiap mereka datang, kita makan, kita jamu mereka, kita masak. Mereka rasa kok kayaknya kakak ini seperti memperlakukan saya spesial banget. Wah, itu. Dan dari situ kita lihat kegerakan itu terjadi di kalangan anak-anak muda. Mereka bergerak dan wow, saya sampai hari ini saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Ini yang kami punya prinsip dalam komunitas, yaitu buka pintu. Ya, buka pintu buat mereka datang, buka kulkas, dan buka dompet. Kalau saudara mau belajar penerimaan, 3 prinsip ini harus saudara mulai. Kalau saudara tidak bisa membuka pintu saudara, kalau saudara tidak bisa membuka kulkas saudara, kalau saudara tidak bisa membuka dompet saudara, bagaimana caranya mereka bisa mengalami namanya diterima, dan namanya bisa menerima namanya kasih karunia dari Tuhan. Karena inilah yang Yesus lakukan. Kalau kita belajar baik-baik bagaimana gaya hidup Yesus, ini yang Yesus lakukan. Bahkan ini gaya hidup inilah yang ditularkan pada jemaat mula-mula. Mereka hidup seperti ini. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah kepercayaan. Wah, ini keren sekali nih kepercayaan. Kepercayaan adalah prinsip yang wajib kita hidupkan, hidup dalam komunitas. Seringkali kita mempercayakan orang dengan syarat. Bagaimana kita bisa mempercayakan mereka kalau mereka sudah melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar bagaimana Yesus melakukan itu, kita mulai dari bagaimana Paulus waktu pertama sekali bertobat. Kita buka dulu Kisah Para Rasul, ini saya akan baca. Kita lihat di Kisah Para Rasul 9. Saya akan buka buat kita semua, kita bisa merenungkan sama-sama ayat ini. Ayat 19 sampai 25. Ini ceritanya Paulus baru aja bertobat, baru dapat melihat penglihatan yang membuat dia buta, dan Ananias datang mendoakan dia sembuh. Ini baru pulih kekuatannya. Ayat 19. Saya baca sampai ayat 25 buat kita. Waktu saya membacakan, saya berharap teman-teman mulai merenungkan kembali ayat demi ayat yang saya bacakan ini, untuk bisa melihat bagaimana cara hidup para rasul pada zaman dulu. Mereka, bagaimana kepercayaan mereka pada setiap orang-orang yang baru mungkin menurut mereka. Kita lihat ayat 19, demikian firman Tuhan.
Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah ini dia pertama. Waktu Paulus baru bertobat, pada saat itu juga murid-murid mengizinkan dia untuk sharing, berbagi tentang apa yang dia alami, berbagi tentang apa yang dia nikmati dengan Tuhan. Pada saat itu juga dia diizinkan berbagi, sharing di rumah-rumah ibadat. Wow. Terus apa yang dilakukan lagi? Ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ayat 24, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Perhatikan ayat 25, saudara. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya siapa? Murid-muridnya Paulus, ya, mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Wow, apa yang dapat kita tangkap dari ayat ini? Saulus baru bertobat, tapi rasul-rasul sudah mengizinkan Paulus untuk memuridkan. Kita kapan kita mengizinkan orang-orang yang kita muridkan? Mungkin baru pertama bertobat. Kapan kita izinkan dia memuridkan? Oh tunggu, kamu belum pulih, kamu harus pulihin dulu. Kamu harus begini dulu, kamu harus lewati proses ini dulu, baru kamu bisa melayani. Kalau nggak bisa. Kalau kisah perjalanan di kisah para rasul nggak kayak gitu. Kamu bagikan apa yang kamu menang. Yang kamu nggak menang, jangan kamu bagikan. Kan nggak mungkin, lucu banget. Sesuatu hal yang belum kita menang, kita bagi. Tapi ada hal-hal baik yang bisa kamu bagikan. Hal-hal yang kamu menang itulah yang kamu ceritakan kepada orang lain. Ini yang dilakukan Paulus. Pada saat awalnya, Paulus sudah bisa memuridkan orang. Bahkan murid-muridnya menolong Paulus untuk lari dari kejaran orang-orang Yahudi. Tanggung jawab dapat menolong murid menyelesaikan panggilan Tuhan. Ini dia. Waktu kita apa yang menjadi tanggung jawab kita? Ya, tanggung jawab kita adalah kita menolong orang-orang yang kita muridkan untuk apa? Menyelesaikan panggilan Tuhan. Matius 11:29. Kita harus tahu. Inilah kepercayaan yang kita kasih. Artinya apa? Begitu orang baru bertobat, kita pada saat itu juga kita harus mendampingi dia untuk apa? Apa yang harus dilakukan? Ya dia berbagi apa yang dialami. Kepada siapa? Kepada teman-temannya. Pada saat itu juga kita mulai mempercayakan untuk dia memuridkan teman-temannya. Kita dampingi dia sampai akhirnya dia bisa melakukan kegerakan di komunitas dia. Bagaimana dengan kita? Kapan biasanya kita mulai mempercayakan jiwa baru yang kita muridkan? Nah ini dia. Kalau kita belajar tadi tentang perempuan Samaria, waktu pertama dia ngalamin Tuhan, apa yang diceritakan? Bukan diceritakan, begini caranya untuk menang dari dosa perzinahan. Enggak, dia nggak cerita itu. Dia menceritakan apa yang dia alami. Nah kita jangan kita melihat mungkin. Nah saya kalau di komunitas, banyak teman-teman di komunitas yang hari ini banyak yang masih ngerokok. Tapi saya mempercayakan mereka, ya sudah kamu jangan berbagi bagaimana caranya menang dari rokok lah, karena kamu masih ngerokok. Tapi kamu berbagi, mungkin kamu punya hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Kamu punya hati yang peduli kepada orang lain. Itu yang kamu bagikan ke teman-teman kamu. Dan mereka memuridkan teman-teman mereka. Sampai pada satu titik di mana mereka, waktu kita ajarkan tentang firman, mereka datang ke Tuhan, mereka sampai datang nangis ke saya. Kak, aku harus tegur saya. Kenapa? Ternyata tubuh saya ini adalah bait suci Allah. Dan di situ saya ngerti bahwa ya, bukan kita yang hebat bisa mengubah orang dengan kebenaran yang kita tahu, tapi ajar dia merenungkan firman, karena firman yang dia renungkan itulah yang memerdekakan dia, bukan apa yang kita sampaikan. Kita sampaikan itu hasil perenungan kita, dan itu harus dia renungkan lagi, baru itu menjadi kebenaran yang memerdekakan dia. Ini yang kita lakukan, contoh di komunitas. Saya punya anak rohani satu, kalau nanti teman-teman lihat di foto ini, yang baju orange biru, dia pertama kita muridkan, ketemu dia di komunitas, ngobrol dengan dia dimuridkan,
pada saat dia dimuridkan, kita langsung percaya sama dia. Artinya apa? Apa yang kau alami? Bagikan ke teman-temanmu. Dia langsung bagikan ke teman yang baju orange. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk dibaptis. Hari ini dimuridkan, hari ini ketemu kita layani, besok langsung dia bawa temannya, dan bersama-sama dengan temannya, mereka dibaptis. Dia sudah langsung berbagi pada teman-teman. Saya langsung pada saat itu juga saya bilang sama dia, saya siapkan kamu jadi pemimpin buat generasi. Saya percaya sama kamu. Karena Tuhan bawa kamu, berarti Tuhan percaya sama kamu. Saya percaya sama kamu. Tapi saya masih pahit sama papa saya. Nggak apa-apa. Itu proses yang akan berjalan. Kamu akan mengerti kebenaran kok. Waktu kamu berjalan dalam pemuridan, kebenaran-kebenaran yang kamu ketahui itulah yang menolong kamu untuk menang dari setiap masalah-masalah itu. Jalan aja. Tuhan mengasihimu. Berjalan dengan waktu, apa yang dia lakukan? Dia ajak teman-teman sekolahnya untuk dimuridkan. Kak, saya udah kumpulin teman-teman saya. Kapan ada waktu untuk datang memuridkan? Akhirnya anak-anak rohani saya datang ke sana, muridin teman-teman sekolahnya. Ada beberapa sekolah yang hari ini kita layani. Ada 4 sekolah yang kita layani, buah dari pelayanannya. Ini berjarak hanya tidak sampai 1 minggu. 3-4 hari aja dari pertama kita muridin dia. Dia sudah ajak teman-temannya untuk dimuridkan. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Duplikasi. Dari dia dimuridkan, dia memuridkan anak-anak rohani. Dan hari ini sudah masuk ke generasi ketiga, menuju ke keempat. Jadi anak-anak rohaninya sudah mulai memuridkan orang-orang lagi. Apakah masalah dengan papanya beres? Masalah dengan papanya dalam proses hari ini. Dia sudah mulai belajar untuk bisa berdoa buat papanya. Waktu papanya, karena memang anak-anak yang kami layani adalah anak-anak yang bermasalah. Orang tua, mama tinggalin papanya atau papa selingkuh dan sebagainya. Itu menjadi gambar yang buruk buat mereka. Tapi akhirnya apa? Mulai hari-hari ini, dia telepon saya, Kak, Roh Kudus bicara kepada saya untuk saya harus mengampuni papa saya. Lakukan. Ikut taat sama yang berbicara dalam diri kamu itu. Karena waktu Tuhan yang berbicara, tidak ada satupun yang bisa mampu menahannya. Semua akan takluk dalam waktu Tuhan sudah mulai berbicara. Dan Tuhan berbicara adalah proses di mana kita belajar, ajar mereka untuk merenungkan firman dan hidup dalam kebenaran. Ajar aja. Terima, dampingi mereka, ajar mereka merenungkan firman. Mereka yang akan mengalami firman itu. Dan buahnya adalah pemuridan. Mereka memuridkan orang-orang dan akhirnya hari ini ada 3 generasi di pelajar. Bukan hanya sampai di situ. Mereka mulai masuk di komunitas musik. Mereka rintis. Ini dia saya bilang tadi. Gerejanya di mana? Gerejanya di tempat studio musik. Nongkrong. Hari Minggu di mana? Ya di studio musik. Main musik bareng, nongkrong. Habis itu setelah itu pemuridan duduk di kafe, minum kopi, ngobrol, sharing tentang firman Tuhan. Ada yang sakit didoain, ada yang punya masalah didoakan sama-sama, mereka sepakat, ya sudah pulang. Berjalan begitu. Itulah komunitas musik yang mereka lakukan. Di situ mereka menjangkau banyak orang, mereka menjangkau banyak dari berbagai macam agama, suku, dan bahasa ada di sana. Mereka mulai menjangkau di sana. Ini juga gereja futsal. Dari sini lahir beberapa sekolah dan melahirkan beberapa komunitas-komunitas di futsal. Bahkan mereka masuk ke sekolah-sekolah, di komunitas sekolah, futsal, mereka mulai jangkau di sana, mereka ada dengan mereka, teman-teman mereka di sana, mereka mulai bercerita tentang kebaikan Tuhan, dan ada yang mereka muridkan, dan lahirlah komunitas-komunitas futsal. Per sekolah, kita punya komunitas futsal per sekolah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kepercayaan yang kita kasih. Bagaimana nanti waktu mereka masih hidupnya masih berantakan, nggak apa-apa. Yang penting mereka mau dimuridkan. Karena proses pemuridan itu proses berjalan terus. Teladan hidup mereka berubah, berjalan dengan waktu. Mereka akan menemukan kebenaran sejati dan mereka menjadi pemimpin yang luar biasa. Saya menikmati hari-hari ini. Ini juga satu anak rohani saya, dimulai dari dia hanya seorang orang yang kerja bantu-bantu di rumah. Dari dia dimuridkan, dia bilang saya nggak tahu apa-apa, saya cuma lulusan SD Kak. Tapi hari ini saya bilang ya sudah nggak apa-apa, tapi Tuhan percaya sama kamu. Mulai dari situ dia belajar untuk hidup benar. Bosnya ada pengusaha yang tempat dia kerja, lihat hidupnya, dan akhirnya bilang, Sid kok kamu berubah? Iya Kak, saya dimuridkan. Oke, tolong panggil mentor kamu, karena saya juga mau dimuridkan. Dari situ kita masuk ke, kalau saudara lihat di samping kanan atas ini pengusaha muda yang kami muridkan, layani dia, dan dari sinilah lahirlah satu komunitas pengusaha-pengusaha muda yang hari ini kita muridkan.
Bukan hanya itu aja, dari mereka ini kami masuk ke komunitas bulu tangkis para pengusaha muda. Kami hidup di sana, kami hidup sama-sama melayani mereka. Ini orang-orang yang kalau dibilang mereka dibuang dari keluarga, dari inilah, karena mereka mungkin kacau lah kalau teman-teman lihat. Saya tidak menceritakan di sini, tapi hidupnya mereka memang butuh ditolong, hidupnya mereka butuh didampingi. Tapi mereka mau berubah, dan saya sangat bersyukur lihat kehidupan mereka yang luar biasa hari-hari ini. Yang terakhir, ini sudah yang terakhir nih. Prinsip yang terakhir, ajar taat. Ingat prinsip Tuhan bilang, ajar mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini berbicara ketaatan. Ajar mereka taat. Bagaimana cara ajar mereka taat? Ya, ketaatan itu prinsip yang sangat penting. Saya nggak akan kupas ini dalam. Mungkin ini memang butuh satu sesi khusus tentang ketaatan. Tapi saya akan bercerita bahwa sedikit menggambarkan saja. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ekspresi penyembahan tertinggi kita, bukan nyanyian yang bagus. Ekspresi penyembahan tertinggi kita, waktu kita taat kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu begini, ketaatan adalah ekspresi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Kalau saudara hidup dalam ketaatan, berarti benarlah Tuhanmu adalah Yesus. Karena ketaatan adalah ekspresi dari menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya Yesus bilang, bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk dalam kerja, tapi orang yang melakukan apa yang telah kuperintahkan. Artinya apa? Ketaatan adalah ekspresi yang sesungguhnya dari penyembahan kita. Ekspresi yang sesungguhnya dari menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu dia. Ini dia yang saya tulis. Dampingi mereka untuk melakukan ketaatan. Dampingi aja. Temanin mereka, kita jadi teladan buat mereka, mereka akan melihat hidup kita dan mereka akan hidup dalam ketaatan itu. Kita lanjut. Ini yang saya tulis. Nanti teman-teman bisa gali sendiri ya. Dampak waktu kita taat. Ketaatan itu punya dampak yang luar biasa, saudara. Bagaimana Yosua merubuhkan tembok Yeriko? Mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. Dan pada hari yang ke-7 mengelilingi 7 kali dan bersorak. Itu ekspresi dari apa? Ketaatan. Waktu Tuhan suruh dia mau melakukannya. Waktu dia melakukan itu, kuasa dinyatakan. Bukan caranya, bukan. Karena saudara harus tahu, waktu bangsa Israel melakukan itu, mereka bertentangan dengan budaya Israel. Bayangin, budaya Israel kalau mau berperang, ada namanya pekik perang. Sekali lagi, ada namanya pekik perang. Pekik perang itu adalah proses di mana mereka harus bersorak sebelum berperang. Ini kebalikan. Dia harus mengelilingi tembok itu dan berdiam hari yang ke-7, 7 kali, baru yang ke-7-nya baru mereka bisa bersorak. Itu mereka bertentangan dengan budaya. Tapi mereka taat. Bahkan ada literatur yang menceritakan bahwa dalam proses mereka mengelilingi tembok Yeriko, mereka ditertawakan oleh penduduk Yeriko. Mereka diolok-olok oleh penduduk Yeriko. Mereka dilemparin batu, lemparin pedang, lemparin waktu mereka proses berjalan itu. Tapi mereka tetap taat. Ketaatan itulah yang membuka pintu kuasa Tuhan dinyatakan. Saya mau bilang, ketaatan itu bukan hal yang sederhana, saudara. Waktu saudara taat, saudara lagi membuka pintu kuasa yang ada di dalam saudara. Apa itu? Kristus yang berdiam di dalam saudara. Itu dibuka untuk dinyatakan kepada orang lain. Kuasa itulah yang membebaskan banyak orang. Kuasa itulah yang memerdekakan banyak orang. Akibat ketaatan. Dan saya bilang ketaatan adalah kunci untuk membuka pintu kuasa. Ajar anak-anak kita untuk taat sama Tuhan. Bagaimana caranya teladan hidup kita. Kita belajar tunjukin teladan bagaimana kita hidup taat. Mereka akan mencontoh cara hidup kita. Yang kedua, ketaatan penyembahan tertinggi kita kepada Tuhan. Yeremia 7 ayat 21-23, nanti teman-teman baca sendiri. Coba teman-teman renungkan sendiri itu ayat. Cuman intinya dia berkata, tambahkan saja korban bakaran, korban sembelihan. Sungguh aku tidak pernah memintanya. Yang kukehendaki ialah kamu mendengarkan perkataanku dan hidup taat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu intinya. Jadi korban bakaran, korban sembelihan berbicara mengenai penyembahan kita. Tuhan bilang enggak, penyembahan kita, nyanyian kita tidak bisa menggantikan ketaatan kita. Ekspresi penyembahan tertinggi waktu kita belajar taat sama Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Makanya penting ketaatan. Yang ketiga, ketaatan adalah gaya hidup anak. Identitas kita tidak bisa kita tutupin.
Waktu kita hidup taat, maka orang tahu bahwa kita adalah anak Allah. Sederhana, contoh sederhana lah, saudara, waktu saudara jalan di luar, teman-teman melihat atau saudara melihat ada satu orang yang punya hidup belas kasihan, dia memberi, dia berbuat baik, suaranya lembut, dia mau berkorban bagi orang, saudara langsung tahu, tanpa kenalan, tanpa cari tahu, saudara langsung bilang, dia pasti anak Tuhan. Karena apa? Karena itu gayanya dia. Gaya hidup kita, ketaatan kita itu menunjukkan identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Ini yang mengerikan. Apa dampak dari ketidaktaatan? Kita tahu waktu Saul, Tuhan sudah, nanti saudara baca di 1 Samuel 15 ayat 8. Waktu Tuhan suruh Saul, Saul basmi Amalek. Jangan sisakan, selesaikan semuanya. Hewan, ternak, anak kecil, wanita, orang besar, orang semua dibasmi. Karena kita tahu Amalek adalah kedagingan, artinya kan Tuhan suruh basmi kedagingan itu. Tuhan suruh selesaikan semuanya itu. Apa yang Saul lakukan? Dia meninggalkan Raja Agag. Dia tidak basmi Raja Agag. Bahkan dia bilang sama Samuel, aku tidak, Raja Agag dan semua ternak-ternak yang terbaik. Bahkan alasannya rohani. Dia bilang gini, ternak-ternak itu aku mau persembahkan buat Tuanmu. Di korban persembahan. Dia berpikir bahwa ketidaktaatan bisa menggantikan, dia bisa ganti itu dengan penyembahan. Tuhan tolak Saul karena itu. Tuhan marah banget sama Saul karena itu. Karena Saul nggak belajar hidup taat sama Tuhan. Tuhan marah. Sedikit yang Saul tahu tentang itu. Sedikit yang Saul tahu. Akibat ketidaktaatan dia. Dia meninggalkan Raja Amalek. Dia meninggalkan Raja Agag. Apa dampaknya? Sedikit yang saya tahu juga. Ternyata Raja Agag punya keturunan. Mari kita buka Ester 3 ayat 1. Kita buka di Ester 3 ayat 1. Ester 3 ayat 1. Saya baca buat kita semua. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hamadata, orang apa? Orang Agag, dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasiwores, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Bayangin. Saudara tahu siapa ini? Haman bin Hamadata? Kalau saudara baca kitab Ester, orang inilah yang mau membasmi orang Israel. Orang inilah yang mau membinasakan orang Israel. Untung ada seorang ratu yang perempuan yang namanya Esther yang menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Mungkin kita bicara lain waktu tentang fungsi perempuan. Wow, keren ini. Tapi saudara lihat dampak Saul tidak taat. Satu bangsa mau binasa. Jangan anggap remeh ketaatan. Waktu saudara tidak taat, saya mau kasih tahu. Ada dampak dari ketidaktaatan itu. Hati-hati. Hidup taat. Karena ketaatan menolong kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan pada generasi kita. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Saya bersyukur sekali saya bisa berbagi bagi kita semua. Sebelum saya akhiri ini, saya mau berdoa buat saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hamba boleh diizinkan Tuhan untuk berbagi isi hatimu tentang pemuridan kepada jemaat di Cisadane. Tuhan, berkati jemaat ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan itu boleh menjadi hal yang baru yang membuat mereka mengerti kehendak Tuhan. Dan setiap jemaat yang ada boleh hidup dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kan kami hamba berdoa Tuhan, biarlah terjadi multiplikasi kegerakan dan terjadilah pelayanan-pelayanan yang tidak terbatas itu Tuhan. Mereka bisa menembus segala sesuatu penghalang yang selama ini menghalangi mereka. Aku memberkati jemaat ini. Terima kasih Tuhan, bahkan gembala yang sudah mengizinkan hamba sharing di tempat ini Tuhan. Aku berdoa berkati gembala ini Tuhan. Biarlah pengurapan segala sesuatu yang Tuhan berikan, anugerahkan bertambah-tambah, berlipat kali ganda lagi Tuhan kerjakan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan boleh aku minta untuk biarlah berkat Tuhan boleh mengalir dan memberkati setiap jemaat yang ada di gereja GBI Cisadane ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita semua. Mari jemaat kita bangkit, kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa.
Minggu depan kita akan kembali online. Ya, mari Bapak Ibu kita cari informasi ya. Kita percaya di dalam online ini ada kekuatan yang luar biasa. Di dalam ibadah ini ada kekuatan yang luar biasa. Mari kita akan terima berkat. Saya percaya berkat Allah nyata buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami berdoa berikan kekuatan untuk jemaat-Mu menghadapi masalah, menghadapi pandemi. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa menghadapi COVID ini Tuhan. Engkaulah kekuatan buat kami Tuhan. Makasih Tuhan, kami percaya lewat ibadah online ini kekuatan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami percaya kuasa-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Kekuatan hari ini, firman-Mu menjadi kekuatan supaya kami maju terus di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami akan terima berkat. Sidang jemaat, mari kita angkat tangan. Sidang jemaat yang Tuhan kasih sekarang, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.